sekarang saya agak lebih berani modis dikit nih ya. Kalau dulu semuanya harus hitam, tutup. Kalau sekarang masih berani pakai kaos ukuran L sekarang. Jadi kalau main bola bisa agak slim fit walaupun pentil maju ya. Sebenarnya lebih kepada ini aja, lebih peduli sama kesehatan. Jadi kemarin ngurangin daging banget, 95% sayur bahkan sekarang. Terus udah gitu tidur, kan tadinya saya sleep apnea. Sleep apnea tuh ngorok yang bikin berhenti napas kalau malam, kan buruk ke jantung. Terus saya coba untuk sembuhin. Dan olahraga lebih rutin aja, makanya kelihatan kurus sekarang. Sejak pandemi mulai, nggak tahu mau ngapain. Nggak ada job waktu itu, ngapain ya? Ya udah gue kurus gitu. Jadi udah, akhirnya coba untuk perbaiki karena lagi di rumah juga, benerin makanan dan segala macemnya, terus turun deh 16 kilo. Iya, jadi sebenarnya nggak saat itu ya, nggak ngurangin garam, nggak ngurangin minyak, bener-bener berhenti makan daging aja, beneran. Dan nggak susah ternyata, apalagi jadi orang Indonesia. Makan tuh gampang gitu, untuk 100% sayur gitu. Kayak saya kerjanya makan terong balado, terus kadang-kadang jamur crispy gitu deh. Jadi sebenarnya nggak nyiksa juga dan nggak kangen. Sejak saya berhenti makan daging sampai sekarang belum sama sekali makan burger, sama sekali belum pernah makan fried chicken. Jadi dan nggak kangen juga mungkin karena udah pernah ya. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman itu aja. Kalau bilang perjuangan ya itu paling disiplin. Kadang-kadang bangun pagi alarm tulisannya lari gitu, tapi aduh lari enggak ya udah lari gitu. 3 bulan dari Maret April Mei, mulai dari Maret April Mei Juni waktu itu, dan waktu itu dari 96 turun ke 80. Terus waktu itu terlalu kurus, jadi orang bilang gemukin lagi, terus akhirnya naik jadi 82 kilo. Tapi konsultasi juga masih sama dokter gizi juga? Nah, enggak. Makanya saya nggak nyaranin orang untuk ngikutin apa yang saya lakuin, karena saya rasa secara gizi salah, muka juga kuyu. Saya kan sebenarnya nurunin berat badan karena nggak sehat. Pas saya turun, terus saya pala botak, disangka kanker. Emang brengsek netizen ya. Orang pengen sehat malah disangka sakit, gila. Karena saya gejala kebotakan. Jadi dulu tuh saya kerja gini-gini mulu, nutupin sini botak gitu. Terus lama-lama malas udah dibotakin aja gitu. Sehingga kalau udah botak duluan kan kebotakan tidak bisa menghabisi. Apa yang mau dihabisi udah habis duluan pala saya. Jadi botakin aja sekalian. Bosan punya rambut. Jauh lebih bugar. Kalau dulu tuh lesu seharian, terus sering lupa kata-kata, ngomong suka berantakan. Sebagai seorang pelawak kan kalau kita salah ngomong hilang kan lucunya. Terus diperbaiki dan sekarang jadi jauh lebih baik. Dan sebenarnya juga nurunin berat badan tuh bukan untuk alasan kosmetik alias penampilan, tapi benar-benar alasan kesehatan aja. Dan sekarang jadi jauh lebih enak gitu. Olahraga juga lebih nyaman gitu. Saya rutin lari. Kebetulan di rumah ada treadmill, jadi saya lari di rumah. Kalau nggak lagi lari, kadang saya suka nyewa lapangan basket sendirian, latihan sendirian. Bahkan kadang saya suka nyewa lapangan futsal, mini soccer sendirian. Ya berdua lah sama tuh Bonar ada namanya, pelawak. Bantuin saya. Cuman ya itu olahraga saya, kalau nggak main bola, main basket atau lari. Ya, jadi ada. Sekarang saya agak lebih berani modis dikit nih ya. Kalau dulu semuanya harus hitam, tutup. Kalau sekarang masih berani pakai kaos ukuran L sekarang. Jadi kalau main bola bisa agak slim fit walaupun pentil maju ya. Cuman ya mau gimana lagi. Jadi ya gitu. Triple XL ya? Tadinya double XL. Triple XL juga kadang-kadang ya kalau lagi sumuk-sumuknya banget. Tapi sekarang bisa pakai L, seneng. Celana ganti semuanya. Bajunya dihibahin apa dikoleksi nih? Dihibahin. Jadi kalau ada baju, sebenarnya dari dulu sih sebelum masalah turun berat badan, kalau misalnya ada apa-apa tuh baju dikumpulin ke PMI Pusat. PMI Pusat tuh suka distribusi baju-baju bekas ke yang membutuhkan. Kadang-kadang ada bencana apa kan PMI terdulu. Kalau kita ke PMI itu mereka suka ada tempat untuk naruh sumbangan. Jadi baju anak-anak segala macam sih ke sana. Bagus-bagus lagi baju-bajunya. Jadi ntar ada yang di pengungsian tiba-tiba, wow, baju Zara winter gitu. Jadi sumbangin aja habis gak dipakai. Dilelang nggak sih? Dilelang. Pernah buat anak-anak yang kanker. Iya, sebenarnya udah beberapa kali bikin lelang juga dan betul untuk anak-anak kanker. Cuman kadang-kadang jumlah bajunya kan numpuk ya. Jadi kalau lelang lama juga, udah kita hibahin aja nggak apa-apa. Karena waktu itu kemarin-kemarin juga sempat ada sejumlah. Ini dari tahun lalu ya, kalau diingat-ingat kan ada banyak bencana alam juga. Jadi ya pas aja untuk dikirim. Tim sehat. Jadi waktu itu ada chef namanya Chef Edwin. Dia bilang sebenarnya ada namanya trisula kesehatan. Jaga makan, jaga tidur, olahraga rutin. Udah. Kalau makannya dijaga gitu ya, artinya jangan aneh-aneh, sadar. Tadi gue habis makan berapa banyak, nanti malam gak usah makan berapa banyak.
terus udah gitu tidurnya dijaga, jangan begadang. Saya nggak bisa nonton Manchester United kalau di atas jam 12 malam. Kebetulan mainnya juga nggak bagus-bagus amat sih. Sama ngerutinin olahraga. Nah dulu waktu masih gemuk, rutin olahraga itu susah. Karena tiap kali olahraga tuh pergelangan kaki sama pergelangan dengkul tuh sakit. Bukan sakit, kayaknya sakit karena berat badan gitu, berat badan yang berlebihan. Tapi pas turun olahraga jadi lebih enak. Lari tuh masih bisa 21 gitu. Jadi 2 hari istirahat 1 lari, 2 hari istirahat 1 lari. Kalau dulu nggak bisa. Misalnya hari ini lari, 5 hari masih kerasa ngilu gitu. Iya. Jadi larinya baru bisa minggu depan lagi. Gitu. Kalau sekarang udah lebih enak. Mas Panji, Ya. pandemi ini banyak nggak sih kerjaan yang tertunda yang tur Mas Panji stand up keliling-keliling itu? Ya ada tur yang seharusnya berjalan dari 2020 April tuh akhirnya diundur ke 2022 karena skalanya besar. Tur saya yang judulnya Komodo Meno itu harusnya ditutup di Istora, itu juga 7.500-an, terus di banyak kota juga 2.000-an, 3.000-an. Secara skala nggak memungkinkan. Jadi makanya saya bikin pertunjukan kecil tahun ini nanti tanggal 5 Desember, judulnya Ternyata Ini Sebabnya. Gara-garanya media kalau bikin berita tuh kadang-kadang belakangnya judulnya ternyata ini sebabnya. Saya pikir lucu bener. Semua kan gitu kan. Ternyata ini sebabnya. Ternyata ini sebabnya. Kan saya lucu bener nih, saya jadiin aja judul pertunjukannya. Jadi Panji bikin pertunjukan stand up ternyata ini sebabnya, ternyata ini sebabnya. Nomor 3 mencengangkan ya. Nah itu dia. Jadi itu dibikin 5 Desember nanti live streaming di comikacomedy.club.